Sorak-sorai buat Tuhan kita yang di Zion. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita, kemas. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini, amin. Haleluya. Tuhan yang di Zion. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sama-sama angkat tangan menyanyikan. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Woo! I want to see you, Jesus. Mari sama-sama nyanyikan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Jesus. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Woo! Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo! Kami percaya Engkau hadir di tempat ini melawat setiap hati kami, Tuhan. Woo! Sama-sama angkat kedua tanganmu. Pegang. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. As we sing, holy, holy. One more time. As we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Woo! Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Shalom Edisiu. Shalom. Bisa lebih keras lagi, shalom Edisiu. Shalom. Siap memuji Tuhan lebih banyak lagi? Amin. Amin. Mari kita sama-sama. Kita tahu bahwa kita tidak khawatir karena this is the day that He has made. Amin. Woo. Come on, church. Let's sing it out. There's a light that shines with hope and grace in the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy. There's a joy that overwhelms our souls as we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made.
on, church, sing it out. Behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Behind what happened yesterday, 'cause today there's a new Let's clap for our Lord. Let's go. behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind. Yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind. Yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Georgia. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Yang percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, sorakan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kemana di situ? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus di atas segala-galanya. Kemana di situ? Suka nama Yesus. Mari maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari sama-sama lompat buat Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. One more time. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Namamu Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita kembang. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kau kota benteng yang teguh. Amin. Mari sama-sama menari buat Tuhan. Kita kembang. Sama-sama angkat tangan Indonesia. Yesus, menara yang kuat.
aku Maria dan kali ini aku harusnya nggak sendiri guys. Tadi itu berdua nih. Coba kita tepak dulu ya. Belum ada. Coba dibantu tepak sama teman-teman. 1, 2, 3. Tor! Halo guys, nama aku Joyke dan hari ini kita akan bawakan NDC Youth News sepanjang seminggu ke depan. Nah, buat kalian yang baru pertama kali hadir, kita mau welcome kalian semua dengan tangan terbuka. Kalau kalian belum punya ibadah tetap, kita mau kalian join sama kita di mana aja tuh Joy. Nah, teman-teman bisa join di NDC Central Park di Apple Tower lantai 8 setiap hari Sabtu jam 4 sore. Dan teman-teman juga bisa join di NDC Living World di Alam Sutra setiap hari Minggu jam setengah 12 siang. Nah, kalau kalian nggak bisa ibadah secara onsite, kalian juga bisa ibadah secara online di mana nih Joy? Nah, teman-teman tenang aja, teman-teman tetap bisa akses channel YouTube NDC Youth, cari aja linknya di sini. Woi, HP-an mulu ibadah bro. Dih, apaan sih? Orang lagi transfer persembahan. Mau bisa? Bisa dong. Caranya dengan scan QR yang ada di sini. Gak ada. Nggak ada ya? Di sini. Nah, Teman-teman bisa langsung scan QR dan kasih persembahan melalui GoPay, OVO, ShopeePay, dan lain-lain. terus kalau yang HP-nya lobet kayak aku gini? Gak usah panik. Teman-teman tetap bisa kasih persembahan melalui cash dengan cara ambil amplop persembahan yang ada di kotak, lalu masukin deh uangnya ke amplop, baru masukin kotak persembahan. Itu, Mar. Oke, kalau gitu aku cash aja kasihnya. Boleh? Katanya kamu mau kasih informasi ke teman-teman. Yes, betul banget. Ada beberapa informasi nih. Yang pertama, kalau kalian tahu, kemarin kan ada live recording NDCY. Nah, yang belum follow IG-nya NDCY bisa banget follow di sini. Yang kedua, kalau kalian merasa terpanggil dan memiliki hati untuk menjadi pendoa, boleh banget join pelayanan di bidang pendoa. Ini dia QR-nya. Nah, Mar, tapi kan tetap harus join circle dulu baru bisa pelayanan. Nah, betul banget. Jadi buat teman-teman yang belum join circle, boleh langsung join circle di meja regis di depan ya. Nah, sekian YouTube minggu ini. See you and God bless you. Enjoy the service, guys. Udah, Pak. Udah kelar. Dadah. Lord, let my life be an altar. Light up my lungs with your praise. 'Cause I can't breathe until you breathe. So breathe on me. Let my life be an altar. Lord, let my life be an altar. Of my lungs with your praise. 'Cause I can't breathe till you breathe. So breathe on me. Let my life be an altar. This is the moment when
will live. So come on in, come on in. Whatever you touch will live. Come on in, Jesus. Whatever you touch will live. Come on in, come on in. Whatever you touch will live. Come on in, come on in. Whatever you touch will live. Come on in, come on in. Whatever you touch will live. Come on in, come on in. This is the moment when we're meets fire. Come on in. Our hearts are burning for grace. Revival. Go again. Our God is consuming fire. Our God is a holy wind. Whatever you speak is done. Whatever you touch will live. Our God is consuming fire. Our God is a holy wind. Whatever you speak is done. Whatever you touch will live. Whatever you touch will live. Whatever you touch will live. Lord, let my life be an altar. Light up my lungs with your praise. 'Cause I can't breathe until you breathe. So breathe on me. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu nyata di tengah kami, Tuhan. Aku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan
sembah Dia. Kami percaya kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata atasku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap permasalahan, pergumulan kami Tuhan, kami mau bawa di hadapan-Mu Yesus. Engkau yang memulihkan setiap kami, Engkau yang memberikan kelegaan buat setiap kami Tuhan. Haleluya. We thank you Lord, we worship you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Di dalam permasalahan hidup kami Tuhan, kami mau fokus memandang Engkau bukan masalah kami. Di tengah badai kehidupan kami mau fokus memandang Engkau Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolongan kami hanya datang dari-Mu Tuhan. Amin. Dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi angkat tanganmu, nyanyikan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Ini seruan hati kami Tuhan. Dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Kaulah harapan kami. Yes, Jesus. Oh, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami. Kau mengurapi setiap kami, Engkau memberkati setiap kami. Setiap dari kami tidak ada yang Kau lewatkan. Tapi setiap dari kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Berdoa Tuhan sekali lagi supaya firman Tuhan tidak datang dengan sia-sia. Tapi firman Tuhan dapat mengubahkan hidup kami. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan kita katakan bersama. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk.
Oke, yang pelayanan yang pelayanan di atas mimbar jangan duduk dulu. Oke guys, aku mau kita semua apresiasi semua yang pelayanan depan dong. Yang usher di belakang, backstage, camera person. Oke, by the way, ini cewek semua loh. Where my boys at ya? Ini nggak ada cowok satupun. Apa ada cowok di sini? Oh nggak ada cewek semua. Oh ya, pemain musik lah banyak lah. Tapi yang di sini nggak ada. Oke, terima kasih untuk pelayanannya guys. Silakan duduk. Tadi yang pelayanan ini apa namanya? PA boleh berdiri nggak nih yang PA nih? Yang PA boleh berdiri. Tepuk tangan yang PA. Ini aku tahu mereka latihannya tuh banyak banget di hari biasa, pulang kantor, pulang sekolah. Aku lagi latihan NDCY, mereka di depan, keringetan ya. Terima kasih Gaby dan tim. Thank you so much for your ministry. Bapak Baldwin, oh udah standby, siap. As usual, oke NDC Youth, amazing to be here, to be back here. Dan minggu lalu was awesome ya. Minggu lalu kita NDCY albumnya perdana. Dan semoga lagunya memberkati. Kita akan lagi proses mixing sequencing, kemarin baru overdub. Dan lagi diedit-edit juga semua videonya. Dan kita akan rilis kalau nggak salah 14 September bulan depan. 14 Oktober, 14 Oktober bulan depan. Ya, dan langsung setelah rilis, mark the date atau save the date. Tanggal 27 Oktober itu kita akan ada Youth Invasion. Jadi yang pelayan di ibadah umum dari NCH 1 sampai 4 itu anak-anak youth semua. Dan kolaborasi sama tim umum. Yang pasti nanti ada tim NDCY, Usher nanti bisa setengah-setengah sama umum. Mungkin Hype Boost nanti juga nanti sama umum. Ya, dan lain sebagainya. It's gonna be awesome. Dan God is doing something amazing loh di tengah-tengah NDC Youth. Ya, Ko Iwan ya. Karena itu aku mau ingetin kalian semua, when we are doing the right thing, iblis tuh gak suka. Ya, when we are doing the right thing, iblis tuh gak suka. Karena kita bisa maksimal, kita bisa luar biasa. Pelayanan kita, hidup kita bisa luar biasa banget. Melayani teman-teman kita, orang-orang sekitar kita. Karena itu iblis gak suka. Karena itu pemimpin di sini, pelayan di sini tolong jaga hati. Karena mulai masuk nanti tuh pikiran-pikiran, kok gue udah setiap Sabtu gak dibayar lagi. Pelayanan setiap Sabtu, setiap Minggu, tolong jaga hati. Cause why? Karena when you are doing the right thing, iblis tuh gak suka. And this is just getting started. Ya, berdoa terus, support NDC Youth terus, supaya benar-benar NDC Youth bisa menjadi wadah yang luar biasa bagi generasi ini. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Langsung aja, gue akan share firman Tuhan. Hari ini gue akan berbicara mengenai true financial freedom. Ya. Kebebasan finansial yang sejati. Di sini semua gue tahu dan gue setuju, gue yakin dan percaya kalau di sini semua suka sama yang namanya uang. Apakah ada yang gak suka sama uang? Boleh angkat tangan. Ada yang gak suka sama uang? Wow, keren kamu. Aku harus belajar sama kamu. Ada yang bilang uang tidak membeli kebahagiaan. Gue gak setuju. Akhir tahun ini nanti kan kita udah mau akhir tahun, ada yang ke luar negeri, ada yang ke Jepang. Gua plan mau honeymoon, gak tahu mau kemana, gak ada duitnya. Ada yang mau kasih uang juga boleh. Tapi uang itu bisa membeli kebahagiaan sebenarnya. Walaupun cuma seminggu, 10 hari. Bayangin kalau kalian gak punya uang. Kita kerja untuk uang. Untuk bisa makan, minum. Untuk beli labubu. Siapa yang kemarin antri di Gandaria City? Dapat labubu perlu duit gak? Perlu duit. Apalagi kita beli dari reseller. Harganya di markup kali 200%, kali 300%. Pas udah dapat labubu happy gak? Happy lah nyanyi labu, 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 labu. Bener gak lagunya gitu? Bener ya? Happy lah. Akhir tahun ke Bogor atau ke Jepang. Ya kalau punya uang ke Jepang. Happy-nya ke Jepang. Ada yang bilang tergantung sama siapa. Ya kalau misalkan sama-sama bareng keluarga, sama-sama bareng atau enggak di sini udah nikah sama pasangan, sama keluarga. Lebih happy Bogor atau Jepang? Jepang kalau saya. Kalau yang Bogor kalian keren, gue perlu belajar sama kalian. Intinya apa? Intinya uang itu very important. Banyak orang mengejar uang. Itulah alasannya kenapa Tuhan Yesus secara spesifik berbicara banyak mengenai uang. Firman Tuhan berbicara lebih banyak tentang uang dibanding topik lainnya.
Diperkirakan 15% dari semua yang Yesus katakan berhubungan dengan uang atau harta benda. Ya. Bahkan dikatakan dari buku namanya The Treasure Principle by Randy Alcorn. Dia bilang apa? Tuhan berbicara lebih banyak tentang uang daripada tentang surga dan neraka jika digabungkan. Dari 38 perumpamaan Yesus, 16 diantaranya atau hampir setengahnya membahas tentang uang dan harta benda. Jadi uang dan harta benda adalah isu yang sangat penting. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi uang itu really important. Kita pun melihat bagaimana iblis menipu kita melalui gagasan, melalui perspektif sudut pandang mengenai kemerdekaan keuangan atau financial freedom. Ya. Dunia berkata kebahagiaan kita terletak pada banyaknya uang atau harta yang kita miliki. True financial freedom bisa kita dapatkan katanya dunia ya. Dunia bilang kita bisa mendapatkan true financial freedom ketika kita punya Lamborghini. Ketika kita punya uang. Ketika pendapatan kita setiap bulannya ratusan juta. Kita nggak perlu kerja lagi. Lewat persentase dari bank yang kita udah taruh uang kita kemana. Setiap bulan dapat uang banyak. True financial freedom katanya. True financial freedom apa lagi katanya, kata dunia. Ketika lo mau beli apapun bebas, gak pernah kepikiran. Mau beli labubu 1 lusin, gue beli. Nih nyokap gue suka banget sama labubu. Sampai labubunya dikasih baju katanya. Kenapa mah beli baju? Kasihan labubunya kedinginan katanya gitu. Sekarang kalau gue liat TikTok ada topinya. Harganya 200.000. 150.000, bahkan lebih gila lagi. Ada apanya tuh yang buat muka katanya biar lembab. Ya, dikasih air, dikasih sabun mukanya biar bagus katanya teksturnya. Waduh gila, manusia kalah bagus sama labubu. Dunia berkata ketika lu punya labubu yang banyak, itu true financial freedom. Ya. Akhirnya karena ambisi yang salah terhadap financial freedom, ada banyak orang mengejar kekayaan dan tidak sedikit terjerumus ke dalamnya. Berbuat dosa untuk mendapatkan uang dan lain sebagainya. Lihat saja seperti orang-orang yang terkenal, yang telah mencapai kekayaan. Seperti siapa nih? Kalau kalian bisa baca, Adolf Merkel, ada Scott Young, Jesse Livermore, Xu Ming, banyak lainnya. Tetapi ketika mereka udah mencapai titik tersebut, hidup mereka gak happy juga kok. Gak bahagia. Gak konten dan berakhir mengenaskan. Karena itu firman Tuhan ingatin kita semua dalam Lukas 12 ayat yang ke-15. Boleh tampilkan? Firman Tuhan berkata demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tolong garis bawahi. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya. Di sini ada yang datang dari keluarga yang berada, I know. Dari keluarga yang backgroundnya itu banyak uang, I know. Punya company this, punya company that, dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan firman Tuhan, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Di dalam hidup ini ada banyak aspek. Ada kebahagiaan, ada kedamaian. You name it. Dan firman Tuhan dengan tegas berkata, hidup kita tidaklah tergantung daripada kekayaan atau harta yang kita punya. Karena itu kerinduan gue adalah hari ini supaya jemaat NDCs mengerti apa sih yang dimaksud dengan true financial freedom. Karena true financial freedom tidak hanya berbicara mengenai uang yang banyak. True financial freedom tidak hanya berkata pendapatan saya setiap bulan puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Itu yang dunia katakan, yes. Tetapi menurut firman Tuhan, true financial freedom, ya, definisi kemerdekaan yang sejati, kita hari mau belajar bersama-sama nih. Ya, yang pertama adalah, kita bisa berkata kita punya true financial freedom ketika kita bebas dari perbudakan hutang. Ini kebenaran pertama dari firman Tuhan, yang firman Tuhan ajarkan. Ya, Alkitab memang tidak secara eksplisit melarang semua jenis hutang. Tapi peringatannya secara umum cukup keras. Ya, memang gak secara eksplisit
melarang semua jenis hutang, tapi peringatannya secara umum cukup keras. Nanti kita akan lihat bareng-bareng nih. Kalau kredit card gimana kok? Kan itu utang. Nah, nanti kita belajar bersama-sama nih. Nah, kenapa true financial freedom itu berarti kita bebas dari perbudakan hutang? Why? Boleh next slide? Karena hutang memperbudak kita kepada si pemberi pinjaman. Karena hutang menghambat kemurahan hati. Karena hutang menunjukkan hati kita yang sesungguhnya. Dan gue akan jelaskan satu persatu nih. Boleh next slide. Kenapa bebas dari hutang itu? Ya. Kenapa hutang itu memperbudak kita? Ya kita akan yang pertama nih. Yang pertama dari Amsal 22 ayat 7b. Dikatakan demikian. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. 1 Korintus 7 ayat 23b. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ya, apakah di sini ada yang suka ngutang? Ada demi ayang ngutang. Ada yang toel-toel temannya gue lihat tuh. Lu udah jangan nunjuk temen lu gitu enggak? Hutang ini memperbudak kita kepada si pemberi pinjaman. Kenapa? Artinya apa? Artinya semua yang kita kerjakan, uang jajan kita, atau gaji kita yang kita dapatkan, kita akan fokuskan untuk membayar utang kita. Secara gak langsung memperbudak kita kepada si pemberi pinjaman itu. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai berhutang dan menjadi budak dari yang menghutangi. Kalian pernah gak lihat di TikTok? Ada orang ngutang didatengin sama debt collector. Pernah gak? Waduh itu kalau debt collector udah datang ya. Bayar bunganya dari utangnya aja gak bisa. Dihabisin lah itu. Dia punya bisnis, dihancurin tokonya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika kita berhutang dan kita gak bisa ngebayar, kita jadi budak pada si pemberi pinjaman. Hati-hati and this youth. Next slide. Kenapa true financial freedom itu berarti bebas dari perbudakan hutang? Karena apa? Karena hutang itu menghambat kemurahan hati. Ya, diingatkan dalam Roma 13 ayat 8 dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga katanya. Kenapa? Karena hutang akan menghalangi kita untuk memberi. Kenapa? Seperti yang aku bilang di awal, semua yang kita punya, yang kita dapatkan fokusnya kemana? Bayar utang, kalau nggak bisa dihabisin. Ini mungkin kalau misalkan yang masih SMP mungkin kalau ngutang ke temen ya mungkin gak sampai dipukulin lah ya. Mungkin dibully-bully sedikit lah. Lupa bayar utang lu, jangan lupa lu dan lain sebagainya ya. Tetapi ketika kita mau ngasih nih ke gereja nih. Misalkan lagi mau persembahan. Kita jadi ingat, gue belum bayar utang temen gue. Makanya true financial freedom itu artinya apa? Bebas dari utang, perbudakan hutang. Lalu apa lagi? Next slide please. Karena hutang menunjukkan hati kita yang sesungguhnya. Ya. Koje, bagaimana ketika kita mau kredit card? Kan itu kan juga termasuk dalam utang. Di sini apakah ada yang punya kredit card? Boleh angkat tangan nggak? Ada yang punya CC? Kredit card? Oke, that's good. Ada banyak gue yang belum punya. Kredit card itu basically apa sih? Kita ngutang ke bank, kita bayarnya bulan depan, bener gak? Ya. Nah, hati-hati. Kenapa? Karena hutang itu mencerminkan diri kita yang impulsif. Kadang-kadang kita mengeluarkan uang lebih banyak daripada pemasukan. Nah ini utang yang gak boleh dilakukan nih. Ketika kita ngutang ke bank karena apa? Karena pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan kita. Is it really important? Hutang itu mencerminkan diri kita yang impulsif. Karena kita bisa ngutang ke bank, gue beli deh tuh labubu. Walaupun gaji gue atau uang jajan gue cuma 1 juta. Atau 2 juta, atau UMR. UMR sekarang berapa, Gaby? UMR sekarang berapa nih? 4,5 kali ya. Gaby kerja di bank soalnya, aku udah tahu.
4,5 juta di Jakarta. Dan kita mau beli banyak hal. Kita mau beli iPhone yang baru, iPhone 16 udah keluar nih Koje nih. Udah siap-siap kredit card buat ngutang nih. Harga iPhone berapa? 18 juta. Pemasukan kita berapa? 5 juta. Hati-hati. Karena hutang itu mencerminkan diri kita. Hutang juga menunjukkan kesombongan yang tersembunyi dalam diri kita. Ya. Karena itu di poin yang pertama ini, true financial freedom itu berbicara mengenai ketika kita bebas dari perbudakan hutang. Ya. Itu yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua, and this youth. True financial freedom itu apa sih? Karena ternyata true financial freedom menurut firman Tuhan, itu bukan berarti uang yang banyak. True financial freedom menurut Alkitab atau firman Tuhan, itu bukan berarti bisa membeli apapun yang kamu inginkan. Tetapi di poin yang kedua, true financial freedom menurut firman Tuhan adalah ketika finance kita atau keuangan kita atau pemasukan kita dapat memenuhi standar hidup yang layak. Ini poin yang kedua gua. Dapat memenuhi standar hidup yang layak. Amsal 30 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Nah, kalimat selanjutnya. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah, inilah yang dimaksud dengan financial freedom menurut Alkitab atau firman Tuhan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Sekali lagi, true financial freedom bukan berarti lu bisa beli mobil, rumah, seenak jidat yang lu mau. Pendapatan yang besar, enggak. Tetapi dapat memenuhi standar hidup kita yang layak. Dalam version New Living Translation dikatakan, give me just enough to satisfy my needs. Ayat yang tadi. Artinya beri aku secukupnya untuk memenuhi kehidupanku. Doa ini mirip kayak Yesus yang Yesus ajarkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi indikator standar hidup yang layak adalah tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan. Bisa makan, punya baju, punya rumah, atap tempat tinggal. Itu standar hidup firman Tuhan. Kalau berlebih, bisa beli labubu yang lu mau, bisa beli bajunya labubu, bisa beli makeup removernya labubu, bagus. Good. Tetapi firman Tuhan berkata, true financial freedom menurut Alkitab adalah ketika kita memenuhi standar hidup yang layak. Tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, makan, baju, tempat tinggal. Persoalannya adalah begini. Kita punya pengeluaran dan gaya hidup nih, ambisius nih. Kita punya gaya hidup. Ya. Hidup itu murah. Saya mau tanya, makan di warteg itu murah gak ambisius? 15.000 gue sama Ko Iwan sampai mual gue makannya. Nasi banyak banget, sekasih sayur, mie, usus, dewa. 15.000, 20.000 maksimal. Hidup itu murah, tapi gaya hidup yang mahal. Sebenarnya makan nasi goreng pinggir jalan bisa. Tetapi kita maunya stick. Karena itu ada 3 gaya hidup nih. Kalian coba lihat, kalian tuh gaya hidup yang mana? Boleh next slide gak? Ada 3 gaya hidup. Yang pertama adalah gaya hidup di atas kemampuan. Kalau ada temen lu yang kayak gitu, kasih bombastic side eye. Tuh lu bro. Lu duit lu cuma 5 juta. Mau beli iPhone 16 juta. Kasih bombastic side eye. Gaya hidup di atas kemampuan itu menghasilkan hutang, kekhawatiran keuangan. Ya. Jangan hidup dengan gaya hidup di atas kemampuan. Aku ini bisa testify nih, aku bisa ngomong nih. Aku punya HP, ini iPhone. Aku baru ganti kapan? Aku akan ganti handphoneku ketika screennya itu udah putih semua tuh ambisius. Baru gue ganti tuh. Kalau enggak udah butek pun gue akan pakai terus. Sama kok bisa buka YouTube. Sama kok masih bisa video call sama Ayang WhatsApp. Ya
error-error dikit gak apa-apa lah. Tapi jangan sampai setiap tahun ada keluar Samsung baru, iPhone baru kita ganti terus. Itu gaya hidup di atas kemampuan. Kita punya gaya hidup yang gak bagus. Gaya hidup di atas kemampuan yang kita punya, di atas pemasukan kita. Ini ada cicila di belakang. Uish. Dulu sama bokap masih dibayarin semuanya, pas tinggal sama bokap. Ya, biaya listrik, biaya air. Sekarang beli odol pakai duit sendiri. Ternyata shampoo, odol, Listerine digabungin gede juga sih. Nah gue lagi meri-meri sedikit lah. IPL mahal banget bos, gue mau nangis bayarnya. Ya. Jangan sampai gaya hidup kita di atas kemampuan kita. Lalu gaya hidup yang kedua, gaya hidup sesuai kemampuan. Menghasilkan arus cash yang stabil dan seimbang. Pemasukan kalian, pengeluaran kalian seimbang. Bebas dari jerat hutang dan kekhawatiran keuangan. Ini bagus. Ya. Tetapi yang ingin gue dorong kalian untuk mempertimbangkannya adalah untuk kalian memiliki gaya hidup di bawah kemampuan. Menghasilkan arus kas yang stabil dan seimbang. Bebas dari jerat hutang dan kekhawatiran. Tetapi bisa nabung. Ada yang bisa disisihin untuk bisa memberi. In case ada apapun yang terjadi, ada tabungan. Pertimbangkan untuk memiliki gaya hidup di bawah kemampuan. Karena apa? Karena saat kita membelanjakan di bawah kemampuan kita bisa lebih bebas untuk memberi. Kenapa? Ada spare-nya nih. Bisa nabur nih. Bisa nabung nih. Saat kita membelanjakan di bawah kemampuan kita belajar untuk selalu menyadari ada hal-hal yang kita pilih untuk tidak kita beli. Sebab ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa hidup tanpa hal itu. Jangan sampai jadi orang yang impulsif, semua pengen dibeli. Butuh nggak? Nggak butuh. Butuh labubu nggak? Butuh nggak? Ada yang bilang butuh biar kalau kota TikTok auranya plus 1000 koje. Ngerti aura gue bos. Hehehe. Gen Z. Gue ngerti kalau ada labubu, oh ada Reese di situ. Woi, gak penting. Lu bisa kan pakai fashion yang bagus, kayak Ko Iwan. Keren Ko Iwan. Pakai celana yang gombrong nanti bentar lagi. Mau punya aura buat Reese atau Reese itu gak harus punya labubu. Pakai fashion aja, Uniqlo enak murah. Ya kan? Ini mangga 2 100.000. Ya dicuci 3 kali baru bolong-bolong dikit lah palingan. Ya cuman apa yang lu kejar? Apa yang lu kejar? Saat kita membelanjakan di bawah kemampuan kita belajar Endisius. Sebenarnya tuh ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa hidup tanpanya. Kita memilih apa yang kita mau beli. Yang butuh aja. Bagus buat gaya hidup kita. Saat kita membelanjakan di bawah kemampuan kita, pengelolaan uang kita akan menjadi teladan bagi teman-teman kita. Banyak orang dewasa muda atau baru nikah kayak gua, atau kalian yang baru mau nikah atau punya pacar, lu perlu pikirin tuh. Jangan sampai gaya hidup dari orang tua, dari keluarga sebelumnya, kita menjadi kebiasaan, kita expand, kita keluarin tuh uang kita semuanya, sama seperti ketika kita tinggal sama orang tua kita. Itu gak bagus. Ya, pertimbangkan untuk memiliki gaya hidup di bawah kemampuan. Ya, karena opsinya akan lebih banyak dan kita akan menjadi pribadi yang lebih dewasa gitu ya. Gue sebenarnya khotbah ini sebenarnya gue pun belum sempurna. Gue pun masih struggle juga karena suka makan enak gue. Emang sih gue tadi ngomong suka makan warteg tapi abis itu makan sushi teh juga sering. Ini bini gue di belakang udah ngejas dalam hati, JJ khotbah ini, gue tahu makan lu mahal bos. Gue pun juga lagi struggle with this, gaya hidup di bawah kemampuan. Kita bareng-bareng nih. Karena ternyata true financial freedom itu bukan berlebih. Kalau sampai lebih, bagus, berkat Tuhan luar biasa. Tetapi yang konsisten yang firman Tuhan bilang apa? True financial freedom adalah ketika standar hidup kita layak. Memenuhi standar hidup yang layak. Tercukupnya kebutuhan kita, sandang, pangan, papan. Lebih dari itu gaya hidup lo harus jaga. Ya. Doa gue apa? Supaya Endisius mengerti. True financial freedom adalah 1, bebas dari utang. Yang kedua,
Yang kedua apa? True financial freedom itu berarti memenuhi atau dapat memenuhi standar hidup yang layak. Ya. Jadi inilah adalah kebenaran dari true financial freedom yang bukan berdefinisi dari dunia. Tapi apa yang firman Tuhan katakan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, waktu gue udah habis. Nyanyi gak ya? Oke deh, kita nyanyi deh. Masa udah inilah rinduku minggu lalu gak nyanyi sekarang? Cringe itu nanti. Yuk kita pejamkan mata kita. Kita akhiri ibadah kita, nyanyi dulu tapi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyatakan lagu ini dari awal dengan segenap hati kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku mau berikan semuanya Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Bersama-sama kita katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus, berterima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami about true financial freedom. Tuhan, aku berdoa supaya kami pribadi lepas pribadi mengerti apa yang dimaksud true financial freedom dan definisinya dari Alkitab, bukan dari dunia. Aku berdoa Tuhan supaya kami mengerti kalau true financial freedom itu berarti kita bebas dari hutang. Kami mengerti juga Tuhan ketika kami berbicara mengenai true financial freedom, itu berarti hidup kami berkecukupan. Kalau berlebih, thank you Jesus. Tapi kalau enggak, thank you Jesus. Kami berterima kasih. Karena firman Tuhan berkata, true financial freedom bukan berarti kami kaya. Bukan berarti kami boleh beli semua hal, kami gak berpikiran itu Tuhan. Tapi true financial freedom itu berarti kami punya standar hidup yang layak. Ampuni kami kalau terkadang kami mengejar uang, kami menjual Engkau demi mendapatkan uang. Kami menjual pelayanan kami, menjual iman kami demi dapat banyak uang. Ampuni kami Tuhan. Sekarang kami mengerti, kami mau ambil bagian kami. Kami mau menjadi pribadi yang melakukan firman-Mu. Dan kami ingin mengakhiri Tuhan ibadah NDC Youth pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih salam kiri kanan. See you next week. God bless you all.